Allahu 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 Allah Allahu Allah. Sekarang kita masuki bentuk-bentuk usaha dan akhlak kita ataupun adab-adab kita dalam kita cari makan. Agar apa yang kita dapatkan itu berkah dan usaha kita menjadi nilai ibadah. Usaha-usaha kalau kita baca di dalam kitab-kitab klasik, ada yang namanya untuk menjadi penghasilan dan untuk mengumpulkan daripada kekayaan dengan jual beli. Jenis-jenis jual beli ada juga yang di situ potensi terjadi jual beli riba lebih besar. Bukan tidak boleh jual beli, tapi ada hal-hal yang kadang dalam jual beli itu jenis-jenisnya lebih besar potensi terjadi riba. Jadi jual beli itu punya syarat agar tidak terjadi riba seperti apa. Termasuk menjual, nanti akan dijelaskan seperti menjual yang sejenis. Jual emas dengan emas. Walaupun satu emasnya 24 karat. Jual dengan emas yang 22 karat. Itu satu jenis. Tapi boleh. Itu nanti kita lihat. Jual beras dengan beras. Walaupun satu beras ramus. Lain barangkali ya beras air namput atau apa beras yang murah ya beras ada hijau ada penageronyan beras catu macam-macam yang namanya beras. Itu terjadi potensi. Kemudian ada dalam bentuk jual beli, ada yang bentuk salam, beli tapi barang enggak ada, dalam bentuk mensifatkan sesuatu pesanan-pesanan yang belum ada, itu juga ada syaratnya. Kemudian ada yang namanya mencari makan dalam bentuk ijarah. Kalau ijarah bahasa Aceh itu kain basahan. Ijarah di dalam bahasa Arab itu adalah sewa menyewa. Ada sewa barang, ada sewa orang, ada sewa jasa, banyak sewa. Termasuk ya sewa orang sudah duduk di kantor 8 jam satu hari, tiap bulan dibayar sekian, itu sewa. Upah kita bahasa Aceh itu kita orang mustajir atau muajir ya. Itu nanti kita lihat. Kemudian ada dalam bentuk qiraat modal laba. Kita punya modal, orang lain punya kemampuan usaha. Ada lagi nanti berkaitan dengan di situ bagaimana supaya tidak terjadi riba, tidak terjadi ghurur, tidak terjadi penipuan, tidak terjadi kezaliman. Ada unsur taradin. Puas, senang sama senang. Senang sama senang. Tapi kalau syarak enggak senang, itu enggak boleh juga. Jual beli ataupun yang model misalnya pinjam meminjam dengan pakai ujungnya atau riba atau disebut dengan apa namanya ya riba, kita senang. Yang berhutang senang, yang menerima hutang senang. 1 juta bayar 1.200.000, kok senang. Tapi walaupun senang tetap itu adalah tidak halal karena syarak enggak senang. Orang yang melarat senang, tapi dengan yang demikian dia itu tak pernah terbantu dengan email-email bantuan dari orang. Padahal itu mencekik orang yang melarat, bukan untuk membantu dia. Begitu juga pada sogok menyogok. Senang kita. Bahkan sedih. Kalau anak kita ingin untuk diterima jadi polisi, jadi tentera. Berapa Pak? 50 juta. Atau mau jadi sebagai mahasiswa kedoktoran. Kena terbayang nanti sekali periksa orang berapa itu. Cepat kaya, karena ahli-ahli para doktor seperti yang spesialis sekarang semua rumahnya gede, lihatnya. Kemudian mobilnya mewah. Jadi terbayang situ. Jadi kita kadang-kadang
Yang penting diterima situ. Apa itu, kasih servis enggak apa-apa. 50 juta enggak apa-apa. Dan yang menerima senang, apa enggak senang 50 juta satu orang. Yang memberi juga senang. Walaupun dia habis sampai dengan kambing landuknya dijual, senang. Mengapa? Mudah-mudahan diterima. Walaupun nanti pep-pep juga dia kalau begitu enggak lulus. Uang dah diambil, orangnya udah hilang. Belum dengan model-model jual beli yang enggak ada barang. Barangnya enggak ada, banyak jual beli enggak ada barang. Belum yang model multi level yang terus dipikirkan oleh akal manusia. Tapi patronnya bagi kita tidak lebih daripada apa yang sudah dirumuskan dalam fiqh itu. Kemana saja mau kita lari dengan model cari duit, yang kita dapat duit, mudah atau tidak mudah. Itu prinsip dasar enggak lari daripada konsep apakah itu muzara'ah. Walaupun dalam bahasa Aceh beda. Mawah. Ada dalam bahasa Aceh itu muro. Muro. Pergi kemari sehari, besok bayar dengan pergi pada dia. Ya muro. Murup, muron, yang murup. Itu kan untuk bukan bantuan cuma-cuma itu kalau murup. Tapi sekarang kadang-kadang yang sifatnya memberikan penghargaan kemuliaan dianggap bahagian dari ekonomi. Kemarin pada saya dia pergi itu 20.000. Sekarang kanuri sama dia, maka amplop tak boleh lebih 20.000. Karena dia bawa kepada saya 20.000. Itu kan sudah. Padahal itu adalah hadiah, padahal itu sedekah, padahal itu adalah merupakan pemberian. Tidak pernah kita ada niat dalam hati untuk di. Sekarang perbuatan sosial sudah kadang-kadang dikaitkan dengan harus seperti murau. Kalau tidak pergi sama saya enggak pergi sama dia. Kalau mamak saya meninggal, dia enggak pergi satu malam pun, maka kepada dia juga nanti siapapun mati dalam kelompok dia ataupun dalam keluarga dia, aku mau pergi. Itu kan sudah bukan lagi sosial. Di saat niatnya sudah enggak ada fahalnya lagi. Embelnya sosial, motonya sosial, gayanya sosial, tetapi sudah dimanfaatkan sosial itu menjadi sebagai bisnis untuk menjadi ekonomi. Itu tidak boleh. Yang sosial. Ya ekonomi. Maka seperti masalah hutang piutang, itu masalah sosial itu. Bukan ekonomi. Di saat orang menggiring hutang piutang menjadi sistem ekonomi, gemala, maksudnya. Tablo tak galah mentong. Itu. Taban dengan tablo yang putih tanyukan dalam pudrian. Menan julau-lau dengan labat rian. Seorang untuk mengambil lampu drin untuk galah kasih duit 10 juta. Itu dianggap bahawa dia sudah sudah gegalan, sudah diarahan. Padahal itu hanya jaminan hutang. Tapi bukan bermakna jaminan hutang tak boleh tak galah. Tabak dengan tak galah yang penting itu kena badrin. Tak boleh no motor tak galah motor. Artinya hutang alenya bijaminan bak motor. Sehingga motornya itu kena motor galah. Jadi dalam ulai orang gemalanya adalah gelantor belau. Untuk menyokong fikir lain, kan tak belau tanya. Ini sudah bukan lagi ekonomi. Sudah dibalut orang. Sosial dengan ekonomi sudah dibalut dan dicampur aduk sekarang. Ini harus hati-hati kita. Kemudian banyak lagi yang lain-lain ya. Ada ijarah, ada kirat, ada syirkah, ada muzara'ah, ada musakah. Itu ada konsep-konsep dalam fikih. Tapi di saat kita bawa dalam konsep keacehan, ada pe'e asau, ada mawah, ada murau, ada macam-macam itu. Banyak juga itu sistem ekonomi. Semua saat sentuhannya itu adalah connect dan itu adalah sesuai dengan syarat-syarat di dalam bentuk jual beli dan itu ada taradin dan tidak ada ghurur, dibenarkan dalam syariat. Sekarang dengan dunia maya lebih banyak lagi orang mencari duit untuk ekonomi yang tidak pada kadang-kadang tidak kita temukan di dalam konsep-konsep cara mencari makan kasab bagi kita di dalam fik klasik ataupun fik kontemporer. Betapa bahaya sekarang
ada patron bagi kita. Apakah dalam bentuk perbankan, apakah dalam bentuk seperti ini sebenarnya lembaga pergadaian. Gadai itu bahasa Indonesia pergadaian. Bahasa Aceh kon makna pergadaian yak gemadai. Karena gemadai Melakai bahasa Aceh. Pergadaian itu adalah sama dengan sistem, kalau dalam fikih harus kita bawa pada bab rahan ataupun itu adalah dalam bab gemala. Wate tamai dalam bab gemala nak connect. Karena lembaga pergadaian adalah lembaga ekonomi dirubah. Padahal sistem pergadaian dan rahan dalam syariat itu adalah dalam konsep ta'awun, tolong-menolong. Tapi tolong-menolong dipoles. Maka sekarang bagaimana pergadaian syarak? Hanya mereka mengambil ongkos jaga. Yang tidak perlu dijaga, enggak bisa ongkos, enggak mau menjadi dominan. Nanuhun, mahal. Dan itu adalah punya surat segala macam. Karena untuk penduduk surat, hana boleh rayut tempat dan hana boleh jaga, maka hang hitung. Yang dia pakai Honda, dia pedong juinan. Ada ongkos jaga. Ada sewa tempat duduk barang itu. Aranan. Yang penting, jadi hinan sebenarnya bukan cok bungong. Budget yang kenyan. Ungkoh jaga dengan ungkoh dengan sewa ijarah. Itu kita mau bab ijarah. Jadi karena mengapa? Karena prinsip utang piutang itu adalah prinsip ta'awun. Wa ta'awanu 'alal birri wa la ta'awanu 'alal ismi. Kalau tolong 10 juta nanti bayar 12 juta. Atau tolong kemudian ambil manfaat daripada yang kita tolong. Itu adalah bukan lagi birri. Sudah ismi. Sudah pada dosa. Nah. Dan banyak lagi. Banyak lagi. Istilah-istilah dalam fikih. Yang hari ini perlu untuk adanya patron bagus. Sehingga kalau kita baca di dalam fatwa Dewan Syariah Indonesia, banyak hal yang sudah mencoba untuk disesuaikan dan dilihat bagaimana yang boleh, bagaimana yang tidak boleh. Maka ini penting saya pikir untuk apa? Kita harus tahu mengapa murabahah itu boleh. Mengapa itu kirat boleh. Mengapa syirkah boleh. Mengapa kalau ambil bunga itu enggak boleh? Padahal kadang-kadang lebih besar resiko dengan kirat atau dengan jalan medua laba atau dengan muzara'ah atau dengan mawah daripada ambil aja duit, yang penting bayar tiap bulan sekian bunganya. Itu berpikir demikian. Maka banyak kata sumbanglah masyarakat. Makin lembaga itu menjadi lembaga ekonomi syariah, makin besar bunganya yang kena. Makin cukup lepeng. Inilah prinsipnya yang harus kita lihat. Kalau tidak betul-betul dalam prinsip syariah, apa yang boleh diambil? Tapi kalau diambil tak sesuai dengan ujrah misil, itu kan timbul pertanyaan. Misal, saya ingin dapat pinjaman 10 juta. Jaminannya emas 5 manyam. Ongkos sewa tempat 5 manyam untuk taruh dalam tempat itu dikunci, itu harus disesuaikan dengan bungong 10 juta. Kan tak bisa disesuaikan. Biasanya ongkos jaga itu kalau 5 manyam itu 1 hari berapalah. 1 bulan berapalah. Kalau diambil mahal, enggak sesuai ujaran misil, kan nampak itu dah akal-akalin. Inilah yang tidak boleh. Karena itu berlaku ujaran misil. Begitu juga sewa tempat. Sebesar ini tempat hanya taruh 5 manyam emas. Masa kita ambil sewa sampai dengan 1 bulan 50.000 atau 100.000 satu atau setahun sekian?
tak cocok juga. Tempat untuk lagi baurung balai pi hana pedua talon dalam tah tu hana cok engko hana cok tewa tempat BO tak ada pedua tanya. Kadang-kadang kita tidak mau bayar kalau sewa tempat di gerasi kawan. Tapi kalau ke sana sewa tempat dibayar itu. Bawa ke lembaga pergadaian. Jadi itulah yang harus kita lihat. Bukan tidak bisa hilangkan daripada sifat hurur, darar, zalim, riba dan penipuan. Itu kalau itu tidak ada, nama saja apa? Akad-akad untuk menghasilkan itu dibolehkan. Ya. Makanya orang hukum ekonomi syariah terus berpikir mencari label hukum tentang sesuatu yang sudah terjadi. Orang ekonomi syariah berpikir terus bagaimana lagi untuk bisa mendapat duit. Modal sekecil-kecilnya dapat untung sebesar-besarnya. Dia fikir terus tu. Orang hukum ekonomi fikir terus. Kalau begini hukumnya apa? Itu hukumnya apa? Fikir. Kita yang tidak fikir dua-dua enggak apa-apa, hamok saja asal tidak ditangkap. Ini yang masalah. Apakah kita halal haram enggak mau dulu. Karena mengapa? Kita kadang-kadang dalam hati ini belum begitu mau memahami hikmah ataupun kemudaratan akibat daripada ada dalam tubuh kita yang sifatnya haram atau yang syubhat. Apa resiko terhadap tubuh ini? Itu tidak. Maka karena itu tidak pernah terserap oleh keyakinan iman yang bukan resiko di dunia tetapi resiko di akhirat berkaitan dengan sesuatu yang tidak halal itu, maka tidak begitu menakutkan andai kata pun kita langgar dan itu adalah kita berkecamuk terus walaupun itu sudah jelas haram. Ya. Baik. Sekarang malam ini kita mulai masuk dulu pada yang paling pokok, iaitu sumber utama transaksi yang bukan kita cangkul tanah. Cari makan kalau cangkul tanah, ambil bibit, tanam, keluar berapapun apa itu makan sendiri. Tidak perlu minta izin sama orang. Kecuali kita tanam pada tanah orang. Ini tanah-tanah sendiri. Atau tanah-tanah itu adalah tanah ahyaul maut. Artinya tanah mati yang kita hidupkan. Ada jalan-jalannya bagaimana ihyaul mawat. Kemudian kita ambil bibit padi. Kita tanam, keluar. Dalam satu batang ada 2 mu, tangkai entah berapa. Nanti habis itu kita giling sendiri. Tidak perlu pakai orang lain. Pakai lusung. Dia tak giling, kajak ke berah, tak tampau. Pasal orang belangong, ya nak masalah. Tagun pajau. Tapi menyangkut kau tak kahwin kena terlalu, tak kahwin dalam kulam kau, masalah. Ini. Dalam alu nak masalah, tak Tuhan beri. Dalam alu pun ada aturan. Dalam kerung ada aturan. Kalau antar negara, ini batas Indonesia. Ikan dalam laut lewat kemari ke Indonesia, itu ikan Indonesia. Haram diambil oleh orang Malaysia. Itu hukum fikih itu. Kemudian, ikan ini sekali-sekali putar sana. Karena mereka enggak ada pagar. Enggak punya surat daripada. Enggak ada surat pemerintah mereka pegang. Bahwa ini batasnya. Enggak boleh lewat. Enggak. Lewat ke sana. Kalau di sana lewat sana, walaupun ikan ini adalah lahir di Indonesia, itu menjadi ikan Malaysia. Di sana dia. Sebenarnya sungai. Kita ada sungai. Alu kalau dulu. Di alu itu, di pinggir alu untuk menganti erosi, jangan pecah, biasanya ditanam kayu yang bermanfaat. Kalau dulu ada orang tanam pohon rumbia. Dino karak tuke bak minta bak rumbia. Ada yang tanam pohon tukai untuk bisa dijahit dan untuk dimanyum jadi tikar dulu.
yang bungongnya bisa disenggol kepada darah baru kerana bagus bau bungong tekai dulu. Sekarang anak orang mobil pilih. Nah, ada lagi. Maka hukumnya apa? Kalau sebelah sini tanah si A, ini milik umum. Ini milik umum. Ditanam untuk anti erosi supaya di pinggir itu yang bermanfaat. Tanam pohon meria. Ini pohon meria itu kalau dia tahu ya merembes dia ke sungai, merembes ke alur. Dilihat itu, alurnya 20 meter. Tengah-tengah ke sana 10. Selama pohon urumbia ini lari ke sana belum lewat 10 meter, ini masih pemiliknya adalah orang yang punya tanah sana. Kalau ini benar. Tapi kalau sudah lewat dia kan jalan-jalan aja. Di sini anaknya, besok lahir anak kemari, yang anak kemari terus. Di sana perudaiannya enggak ada pohon apa-apa lagi. Adik anak-anaknya sudah menyebar sampai sudah lewat tengah alur. Kalau sudah lewat di tengah alur, itu urumbia itu bukan milik lagi walaupun yang tanam ini. Milik siapa? Milik orang ulek Blang Radih. Siapa pemilik tanah sebelah sana? Itu sudah milik dia karena sudah setengah alur ke sana. Sebenarnya ikan seperti itu juga. Tajang bak tanah bak ulek tanah lo ni rono. Nak kawin bacik. Nyan ko tu mendaji yang bak ulek tanah lo nyak tengah kuno meja yang ko bacanya talun. Bahajak balon. Ustaz nyo wak kemawe dah bak ulek tanah ro punya ikam untuk baca ro nak idin kelon ba. Bala ke idin nya baru gak gle. Kita nyupan na trok poi perang ben gila baru tek lo nu kemawe ju nganyan kaji kepake. Padahal kan yang pula baru tek gop gila. Ya minta canggu ke umpun baca. Yang bantai. Nah, itu dalam hukum alam. Bahkan kalau hukum tanah, kalau kita lihat itu, di saat kita mengambil tanah orang satu jengkal, di atas, itu Allah bebankan dosanya kepada dia, bukan hanya satu jengkal di atas. Man akhadha shibran minal aradin, tuwiqahu ila sabaya aradin. Barang siapa mengambil satu jengkal tanah orang di permukaan, Allah akan bebankan dosa kepadanya sampai dengan 7 lapis ke sana. Seandainya langit bisa kita ambil satu jengkal, 7 lapis langit dipeduk atas dosa. Menunjukkan dari hadis itu dipahami oleh ahli fikih. Permukaan tanah itu, siapa pemiliknya? Hak orang. Itu sampai ke mana? Sampai 7 lapis itu milik dia. Seandainya di bawah tanah dibuat rel kereta api. Nah, kereta api di bawah tanah. Iyu mau tanya. Iyu pergi tanya. Tanya hanya minta tepu api. Ada 20 meter ke dalam. Ada kereta api dalam. Rel. Tidak dibayar kepada kita. Andai kata kita sanggup membuat pagar sampai ke 7 lapis berkenang nyanyian, mupak kereta api rebah hana bayar. Jih payah bayar pergi tanya rebah. Hana izin kita tanya penajik lewat dan tanya. Nyan ban dalam hukum fikih. Tanyakan, ada data sagai. Iyuk dagap. Pandai nak dagap 7 lapis dah tanya. Kacau tu jengkai. 7 lapis payah ada bayar. Ngamai tu orang akhirat. Beban kepada kita oleh Allah. Bak tak ada orang tanya biasa punya iblang. Punya pelembah cerah ini, punya gampung. Perempuan menor tepat cerah lampu. Lihatnya kalau lele mengut kamu menor tak apa kamu nak. Laginya pun kan kalau laginya tanah mendawa lah tanya pada tanah kau. Hantar kui tak. Tabab boleh dia katanya yang bak timeternya nyan, bak timeter tahunnya yang kehinan bumi temen dia katanya pada hari ambil. Padahal yang timeternya kaya Tuhan, gasian Tuhan. Yang nak nafsu dengan iblis takkan menang. Ini tanya galak adat urangnya mu pakai gara-gara terjengkai kan.
Banyak orang kamu menang dan kaya dengan satu jengkal itu. Tapi kadang-kadang itu paling semangat kalau geser dikit punya orang. Kalau itu bukan menyangkut dengan masalah tanah milik orang, tanah milik umum juga itu dosa. Kita buat sawah di pinggir daripada ada tabing sungai misalnya. Ada dibuat tabing sungai. Setiap pergi ke sawah, yang nak pergi mentau katanya. Tak boleh bacut dia ke dia, tak boleh. Perempuan 5 meter tabing. Dino ada tak tinggal 2 meter tu. 2 meter tak mentau. Tahu tak cangkul, cangkul kemari, tiga ke sana, cangkul kemari, tiga ke sana. Hana pernah tempel bertiga. Sehingga menyona tabing, habis pun tinggal 1 meter tabing. Budak era lagi patut jangan mau tu pram bekah hana mau tajuk tu. Badan melangu mantu. Ya, ini akibat. Dah. Termasuk apa yang kita tanam di atas tempat itu. Ya, itu milik siapa? Izin dari siapa? Sekarang misalnya, itu syubhat. Kecuali ada izin. Lebih-lebih punya umum, tidak ada siapapun yang mau dan bisa memberi izin. Jalan lelen pipa kabinetnya kata Pulau Jagung teman-teman. Kujai Pulau Jagung, Pulau Rute, Pulau ini, Pulau itu. Tapi ada noh. Ada Pertamina. Tajak Pertamina nak lupa mentanya petrol Pertamina ya. Mau minta izin sama siapa? Apakah pemerintah daerah menyatakan bahawa itu boleh digunakan atas nama dia sebagai orang Nanggeri, tapi dia tidak mampu untuk mengambil alih manfaat tanah itu. Itu bersalah. Baiklah, itu banyak. Mungkin dalam diskusi-diskusi nanti bisa kita untuk menimbulkan pertanyaan. Tapi kita baca dulu satu persatu daripada sistem ekonomi agar kasab kita mendapat kemuliaan, usaha kita, amal kita mendapat kemuliaan seperti kemuliaan yang ada di dalam ayat dan hadis seperti yang sudah kita lihat pada malam yang lalu. Yang pertama, jual beli. Nah, jual ada beli. Jual beli itu belau-belau apa katanya. Mulai yang kecil sampai yang besar. Nanti kita lihat proyek jet belau puhan. Lalu terima barang baganya belau nya tak lah hukum jual beli sah dah belau. Tamam proyeknya izin meno pegot tutu. Ongkos ambil sebagai ongkos kerja sudah diplot. Ada enggak boleh untuk pulau nagen 15 yuk. Pun anggaran 250 juta tinggal 50 tu. Apa pula kacau labah 200 juta kali kacau labah itu okey. Tutup ke lampu kan baru lagut. Ya. Punyanyo blau pukon. Kita lihat nanti ya. Ini tentang etika dan akhlak. Rukun jual beli itu tidak banyak, hanya 3 saja. Yang pertama, ada penjual, ada pembeli, itu aqid gekun. Ada orang yang membuat akad. Satu pembuat si penjual, satu si pembeli. Maka etika daripada 2 orang ini dalam berjual beli, ada 4 orang sebaiknya dia, bahkan ada yang tidak sah untuk menjual dan tidak sah membeli. Paling kurang ada 4. Yang pertama, kanak-kanak. Belum memayis. Belum tahu rugi. Dibilang, berapa bonbon satu? 20,000. Copel 20,000, jauh-jauh je. Hari hana itu pun je ruga-ruga. Yang penting, jok tiun. Hana pulang dia ke hana ke dia. Nyok imam peluh yak belah Indomie sabah makan pah runyah tu. Dia belum memain, masih anak kecil ya. Itu satu tidak boleh kanak-kanak. Yang kedua, orang gila. Urang punga je belau dia belau. Baik bak urang punga pi belau tanya. Ngak metema murah belau bak urang punga. Je apa-apa icok lang luang tagak ni belau tanya belau je. Ada urang punga habis. Jual jangan kepada dia, dah boleh. Beli dah boleh.
Siapa juga kalau barang dia, maka ada wali atau pengelolanya, mereka yang jual. Mereka yang beli untuk dia. Untuk nasi dia, segala macam. Sedekah je kurang pungo. Yang baik pun belau. Bahawa mana tak dia kurang pungo le sedekah apa ke. Belau mana kah? Tak kena mandumpenya, bahawa mana tak apa. Hijau. Baik je ni pun rawa yang penting je. Pun belau bahawa mana nya. Ubin nampen, cak je bertanya, jauh mana je tak apa. Jadi terjadi ghurur. 2. Tadi ada 4. Yang ketiga, tidak boleh, tidak sah menjual tanpa izin daripada seorang budak atau maula orang. Ini hanali. Menyokatanya, ji budak go. Menyokon yang izin daripada tuannya, itu tak boleh menjual, tak boleh membeli. Yang ketiga dan yang keempat adalah orang buta. Orang buta hendaknya dia tidak bisa melihat. Bagus, bagus. Bagaimana? Warnanya apa? Kuning lansat. Mana kuning lansat? Kiban kuning, kiban lansat ni doa aja. Makanya dia harus ada wakilnya yang menjual, yang dia percaya, apakah anaknya atau apa yang melihatnya. Nih. Jadi tidak sah orang yang akil balik itu kalau dia sebagai budak orang kecuali ada izin penghulu. Kemudian dalam jual beli ini kepada kita dengan kafir boleh. Dengan kafir dia dulu. Kemudian jangan jual beli itu barang yang sifatnya itu adalah alat senjata kepada kafir harbi. Yang hanjit pula. Harum. Iprang tanya. Dia tak pula senjata ke dia. Olehnya timbak tanya. Maka itu tidak boleh. Ya. Kemudian sebaiknya kepada siapa saja tidak melakukan transaksi jual beli dengan seseorang yang ia itu diketahui orang zalim, atau orang itu pencuri, atau orang itu khianat, atau orang itu memakan riba, atau orang itu kebanyakan harta haram saja bersamanya, kecuali baru boleh diketahui akan harta yang kita beli atau yang kita jual itu halal. Ini seyogianya. Seyogianya adab jual beli itu tidak orang dah depu iji kebun jihan tapuatan ia pula bermamplam kegetanya 50 kilo. Ya, awal lah mijak. Itik tai pelara mana tan tapu iji bak jambu bangku mana mai itik pe boh ya pula lampang ibu tak tupu iji galak ibu buat agaknya yang seyogianya sebagai seorang yang ingin bersih dalam usaha dan kita tidak menjadi orang yang mendukung maksiat. Kalau enggak jelas barang itu tidak kita ketahui persis, orang-orang seperti itu jangan buat transaksi jual beli. Jangan jual kepada dia dan jangan beli padanya. Yang adab. Maka hana istilah, walaupun menurut hukum jual beli yang tertupu adalah hana juga selidiki ya tanya. Tapi dalam hukum jual beli menjual pisau senjata kepada perampok hukumnya haram. Sama dengan andai kata kita ketahui dia perampok. Dia begal. Apa begal itu? Ya, orang yang si kata tarik. Laki belau tikin. Berbelau kerja. Itu pertikin yang ke alat iji untuk ini todong-todong urang kedua barat yang haram hukum. Saban dengan haram berbelau senjata kepada harbi tadi. Sama dengan kalau kita tahu bahawa
pisau ini kalau kita jual akan dimanfaatkan oleh dia untuk melakukan perbuatan mungkar atau perbuatan maksiat atau perbuatan yang tidak dibenarkan oleh agama, haram hukum menjual. Walaupun sah menjual, tapi hukum menjualnya haram. Sama dengan kalau kita jual dengan jalan yang haram, kita miliki sah daripada sesuatu yang kita peroleh dari dia, tetapi itu adalah haram kita miliki. Sah tapi haram. Ya, sah tapi haram. Tadi nyomenan halal belum tentu halal. Karena haram dengan haram terpubuk, hasilnya haram. Maka kalau itu adalah memang disebut dalam kitab-kitab fikih, maka dalam kitab adabnya kita mah menyata tupu tidak urunyan pancuri. Jangan kamu jual beli dengan dia. Kecuali kamu tahu bahwa yang dijual itu bukan hasil curian. Dan yang kita jual kepada dia, kalau kita jual itu uangnya bukan hasil curian yang dibayar pada kita. Karena asal usul jual beli itu tidak mesti dengan uang. Boleh harganya dengan barang, barang dengan barang, pertukaran itu jual beli juga. Maka dalam etika, baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli, maunya gaji punang kero semen 2 bosak. Jih anak pun naik belau semen. Jih kan urung pegang bangunan. Baik belau elem kau. Kadang pai cok beklam. Oleh yang besar menancik. Pun besar panang-panang. Olehnya kayak yang panjang-panjang pinai me. Belau dia tanya kamu tu membesar murah padat. Kecuali kita tahu memang dia itu orang baik-baik, dia sedang buat rumah sendiri dan itu tidak. Orang yang zalim, orang penipu, orang yang banyak harta yang dimiliki, itu lebih bagus putuskan hubungan transaksi dagang dengan dia. Semoga kita tidak termasuk kelompok orang dalam mencari rezeki untuk membantu perbuatan haram dan terhindar daripada menjual sesuatu dengan jalan yang diharamkan oleh syarak. Ya. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua, ma'qud alaih. Yaitu harta yang dijual itu dan harganya. Dan baginya itu ada 6 syarat. Ya. Barang yang tak belau dan barang harga yang tak belau. Kita jual cincin dengan harga kopiah. 1 cincin 10 kopiah artinya. Itu dasarnya. Yang 2, syarat barang yang menjadi barang yang dijual dan syarat menjadi harga yang menjadi harga yang dijual itu ada 6 perkara yang harus kita jaga. Ya. Ini waktunya sudah jam 8 kurang 10. Artinya jam 7.52 menit. Nampaknya sudah masuk Isya ini. Udah masuk? Jadi pertanyaan tu enggak sempat kita buka juga malam ini. Bukan enggak buka sebenarnya, enggak ada yang mau bertanya. Kalau tanya terus berarti terhenti terus nih. Jadi dalam hal ini mengingat waktu Isya sudah mau masuk, tidak kita lanjutkan dulu menyangkut dengan syarat-syarat yang ada pada ma'qud alaih, sesuatu yang dijual dan menjadi barang dan sesuatu yang menjadi saman atau menjadi harga bagi yang dijual itu, yang di dalamnya ada 6 syarat. Nanti akan kita lihat pada malam yang lain. Ya. Sekarang ingat waktu Isya malam ini jam 19.52. Masih ada 2 menit lagi. Mudah-mudahan kalau ada pertanyaan satu boleh. Kalau enggak ada enggak apa-apa.